Hari-hari ini kita sedang dihadapkan kepada sebuah kondisi yang serba tidak pasti, tanpa arah yang jelas. Ada banyak ketidaktahuan dan semuanya menghasilkan kebingungan demi kebingungan. Bahkan kegagapan untuk seseorang bisa melangkah menapaki hari esoknya yang tidak pasti itu. Berbagai macam kerugian, resesi yang melanda dunia, berbagai macam serangan pandemi yang masih belum usai dan sudah berlangsung cukup lama. Dan ini pun masih belum bisa dipastikan kapan selesainya. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan pada saat di mana semua serba gulita, serba tidak pasti, tanpa arah yang jelas. Tentunya kita butuh kepastian, kita butuh arah yang jelas. Di dalam iman Kristen, saat kita memahami bahwa memang ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh pikiran kita, justru itulah saat yang paling penting untuk kita bisa mendapatkan kepastian dari Tuhan yang justru serba pasti, yang justru sangat jelas mau membawa kita ke arah yang pasti itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita lagi hari ini dari Matius pasal 25, dari khotbah Tuhan Yesus pada akhir zaman atau tentang akhir zaman, mengenai kisah gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Saya akan bacakan ayat yang ke-13, Matius 25. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 1-13 menceritakan tentang perumpamaan 10 gadis yang sedang menyongsong menanti hadirnya mempelai laki-laki. Diceritakan ada 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak di dalam buli-buli. Dan ketika tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, songsonglah dia. Maka gadis-gadis yang bijaksana dengan segera bangkit dan menyambut sang mempelai. Tapi gadis-gadis yang bodoh itu kebingungan karena minyaknya habis. Dan mereka minta kepada gadis-gadis yang bijaksana untuk memberikan minyak itu. Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu menolak karena memang minyaknya itu hanya cukup untuk 1 pelita di tangan mereka. Sehingga mereka meminta gadis-gadis bodoh itu untuk pergi ke penjual minyak dan membeli di situ. Tetapi mempelai itu sudah datang dan perjamuan kawin sudah akan dimulai serta pintu tempat perjamuan itu sudah ditutup. Sehingga gadis-gadis yang bijaksanalah yang masuk, sedangkan yang bodoh masih kebingungan mencari minyak. Pesan dari kisah perumpamaan ini, Yesus ingin mengingatkan tentang satu instruksi dan sekaligus inspirasi yang penting tentang kewaspadaan. Minyak yang di dalam pelita itu, untuk menyalanya pelita itu, digambarkan sebagai satu kewaspadaan yang perlu dimiliki oleh setiap orang menyambut hari datangnya Tuhan dan menyambut saat di mana segalanya akan berakhir. Bukankah ini juga selaras dengan kehidupan setiap kita? Saat serba tidak pasti dan tanpa arah jelas, kita tidak tahu ketentuan dan kepastian kapan berakhirnya segala sesuatu. Pada saat itu kita perlu memiliki pelita waspada kita. Apakah
pelita waspada itu? Pelita waspada yang digambarkan ini adalah sesuatu yang harusnya ada di dalam jiwa setiap orang percaya. Waspada, pertama-tama adalah penuh mawas diri. Dia harus berjaga-jaga, menjaga dirinya, untuk supaya pada saat ketika Tuhan datang atau akhir dari segala sesuatu tiba itu, maka dia tetap didapati menjadi pribadi yang memang menjaga dirinya dengan baik. Mawas diri juga berbicara tentang bagaimana hidupnya takut akan Tuhan. Mawas diri berbicara tentang berhati-hati dengan apa yang dikatakan, apa yang didengar, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan. Mawas diri berarti menjaga agar diri tetap bisa ada di jalurnya Tuhan, ada di jalannya Tuhan. Yang kedua, pelita waspada itu adalah pasang mata telinga bijak. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang dipertontonkan kepada kita, begitu juga diperdengarkan kepada kita, yang belum tentu benar. Karena itu kita perlu bijak memasang mata tajam-tajam dan mendengarkan dengan telinga secara tajam pula. Untuk supaya kita tidak dikecohkan oleh berita-berita yang justru menyesatkan. Atau berita-berita yang diubah begitu rupa. Berita-berita hoax yang justru menggelisahkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Dan kalau belum tentu kebenarannya berarti itu bukan berita benar. Namun seringkali itu disebarluaskan kemana-mana. Karena itu kita perlu pasang mata dan telinga kita secara bijak. Serta ada filter yang bisa menyaring apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Supaya kita tidak hanyut dalam banjirnya informasi yang keliru. Yang memenuhi otak, pikiran kita sehingga kita justru jatuh di dalam langkah yang salah. Mudah percaya kepada apa yang dikatakan manusia, tetapi menjadi tidak suka percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Apalagi sabda Tuhan yang dipandang remeh dan dianggap sebagai hanya isapan jempol, catatan kuno yang tidak berlaku lagi di masa modern ini. Yang ketiga, pelita waspada itu juga ditandai di dalam jiwa, yaitu hidup yang berdasarkan sumber terang abadi. Atas dasar apakah kita berpijak? Bila kita berpijak kepada hal-hal yang semu, yang sementara, yang bisa menghancurkan hidup kita, tidak stabil, tidak kokoh, kita akan mudah goyah. Tapi kalau dasar kita adalah sumber terang abadi, yaitu Tuhan kita, yang terus menyinari hidup kita dan membuat kita tidak tersesat di jalan hidup kita, maka itulah sebenarnya yang membuat pelita kita tetap benderang senantiasa. Melaju kemanakah kita, itu berdasarkan pijakan kita. Atas dasar apa? Karenanya, hari-hari ini saat semua serba tidak pasti tanpa arah yang jelas, marilah kita jaga pelita kita tetap menyala dengan minyak kewaspadaan di dalamnya. Mawas diri, pasang mata telinga dengan bijak, hidup berdasarkan sumber terang abadi itu, supaya kita tidak ada di dalam kegelapan terus-menerus, tapi kita berjalan bersama Sang Terang Abadi, bagaikan pelita yang memang kecil cahayanya, tetapi pasti ada di tangan kita, serta itu dapat diandalkan melewati lorong-lorong kehidupan yang penuh dengan temaram, gelap gulita, dan menyesatkan. Mari berjalan lagi bersama Sang Terang Abadi, supaya kita tidak tersesat di jalan hidup kita yang tidak pasti dan tanpa arah yang jelas ini. Selamat berjalan, Tuhan mengasihi kita semua. Amin.